mitigasinya seperti apa yang realnya? Begini, eh, tentang makan bergizi gratis, kita tahu bahwa salah satu tupoksi yang ditugaskan ke Badan POM, kita sudah berinisiatif dari awal untuk mendukung secara maksimal makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis ini adalah program yang sangat strategis, sangat mulia untuk negeri kita, dan kita tahu beneficialnya mendapatkan manfaat itu 82,6 juta setiap hari. Itu pekerjaan yang sangat besar. Belum ada satu negara pun di dunia yang melakukan semasif seperti kita. Dan kita tentu sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden. Nah, sekarang sudah lahir Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, di mana Badan POM diberikan tugas, tupoksi, at least ada 6 item, ada 6 pasal di situ. Pertama, tentang pengawasannya, itu ditugaskan kepada Badan POM. Yang kedua, Badan POM juga ditugaskan untuk mengedukasi mulai dari SPPI-nya dan yang mengedukasi juga termasuk tentang keamanan pangan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga diberikan tugas hubungannya dengan mitigasi. Mitigasi jika terjadi, tentu lebih bagus mencegah dibanding kalau terjadi keracunan. Kemudian yang keempat, kita juga akan diberikan tugas yang hubungannya dengan rekognisi seluruh SPPG, dapur-dapurnya itu harus direkognisi oleh kami, disertifikasi oleh Pemda, Dinas Kesehatan yang kita sebut, tapi Pemda mendapatkan standarnya itu dari kami, makanya itu kita sebutkan rekognisi, yang disebut dengan sertifikat like hygiene sanitation, itu wajib. Nah, kemudian kita juga diberi hak yang hubungannya aspek yang kita sebut dengan investigation jika terjadi keracunan. Jadi dari 7 poin yang sangat besar itu kami sudah lakukan sebetulnya dalam bentuk MOU awalnya, belum ada dasar yang kita lakukan selain MOU, tapi sekarang sudah lebih kuat lagi karena sudah ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden itu memberikan kewenangan kepada kami untuk membantu dan mendukung secara maksimal. Nah, terus teknisnya kalau terjadi keracunan, tentu masuk dalam tupoksi kami. Tupoksi pertama, kita harus menginvestigasi dari mana sumber keracunan itu. Apakah keracunannya karena bahan bakunya, apakah keracunannya karena distribusinya, apakah karena penyajiannya, atau karena aspek-aspek lain, apakah ada mikroorganisme dan sebagainya. Itu tugas kami. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas ini, kami kemarin sudah membuat semacam komitmen. Seluruh unit pelaksana teknis Badan POM ada di Sabang sampai Merauke buat komitmen bersama. Dan yang kedua, karena SPPGE jumlahnya 30.000, itu kan sangat luas, sehingga kita akan melakukan untuk proses investigasi dan itunya sistem surveillance namanya. Surveillance yang kita lakukan artinya begini, tidak mungkin setiap hari kita cek 30.000 kan. Jadi kita melihat yang risiko tertinggi itu mitigasi 2 jalan. Satu, tempat-tempat yang sebelumnya sudah terjadi keracunan, tentu itu menjadi prioritas mitigasi karena sudah pernah kejadian. Yang kedua, kita lihat daerah-daerah yang memiliki kemungkinan peluang. Nah, itu tergantung karena kan kita juga distribusi untuk produk kebijakannya Badan Gizi Nasional adalah diupayakan pangan yang berasal dari bahan lokal. Nah, kita kan bisa melihat khususnya yang berasal dari produk-produk yang seafood atau sumber-sumber yang dari ikan-ikan dan sebagainya, biasanya tingkat histaminnya lebih tinggi. Nah, itu juga kita lebih maksimalkan mitigasinya ke sana. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau terjadi
apa yang sudah terjadi, kita sudah keluar dari masalah itu karena kita sudah melakukan perbaikan, tentu kerja dari semua pihak, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Badan Gizi Nasional sendiri, tambah Pemda setempat. Nah sekarang ini ke depannya kita jadikan pembelajaran apa yang telah terjadi kemarin untuk berbuat lebih baik lagi dan memastikan semua produk, makanan, minuman yang sampai ke anak-anak kita itu lebih aman, sesuai standar kualitas. Itu yang kami lakukan. Terima kasih ya. Sudah mau sholat Jumat. Profesor, Sambil jalan. Semalam saya melihat Profesor di KLIPP Land, ketemu Pak Puspo, ada semacam saran dan diskusi terhadap Pak Puspo. Kemana? Kemarin kan Profesor di KLIPP Land, tempatnya Pak Puspo Wardoyo. Nah, semalam ada diskusi kan dengan terkait MBG? Enggak sama sekali. Kemarin itu beliau ini adalah teman, sahabat saya dan pasien saya ya. Jadi saya datang aja sebagai sahabat untuk ini. Saya melihat luar biasa usaha beliau berkembang terus. Sempat melihat ke SPPG-nya, Profesor? Oh tidak sempat. Belum sempat. Tapi suatu saat disempatkan, Pak. Iya, makasih. Terkait rekognisi punyanya Pak Puspo gimana, Prof? Makasih. Yang SPPK-nya. Makasih. Ya, ini Prof. Ya.